warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi pertama dari fikih muamalah, yaitu pengantar umum terkait dengan fikih muamalah kontemporer. Di awal kita akan membahas terkait dengan makna fikih, kemudian makna muamalah, dan juga kemudian apa arti dari kontemporer. Kita mulai dari fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu, yang artinya secara bahasa fikih adalah mengetahui atau memahami. Secara istilah fikih berarti al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Yang diartikan fikih adalah ilmu, yaitu ilmu tentang apa? Tentang hukum-hukum al-amaliyah, hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dipraktekkan, al-muktasab yang disimpulkan, min adillatiha at-tafsiliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Berarti di sini yang kita bahas ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, al-muktasab yaitu yang disimpulkan dari al-adillati at-tafsiliyah dari dalil terperinci seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu di situ sifatnya adalah al-amaliyah, yaitu yang bisa dipraktikkan. Nah, sedangkan muamalah berasal dari kata amalah, yu'amilu mu'amalatan, yang artinya saling bertindak, saling mengamalkan, yaitu saling berperilaku timbal balik. Sedangkan secara istilah ada beberapa makna, dan makna muamalah ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di awal Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan yang menjadi cakupan dari fikih muamalah itu adalah transaksi keuangan, perkawinan, perselisihan, titipan atau wadiah, dan juga warisan. Namun ada perubahan setelah itu. Yang dimaksud dengan muamalah itu adalah hal yang terkait dengan keuangan dan juga hubungan terkait dengan keluarga, misalkan nikah, talak, warisan dan lain sebagainya. Namun dalam konteks muamalah kontemporer, pada ulama-ulama kontemporer saat ini membatasi bahwasanya definisi dari muamalah itu adalah hukum syariat yang mengatur hubungan sesama manusia tentang hal keuangan. Nah, itu yang kemudian ketika orang mengatakan masalah keuangan identik dengan muamalah. Ketika orang mengatakan muamalah berarti identik dengan keuangan. Nah, berikutnya terkait dengan kontemporer, seperti kita tahu kontemporer itu berasal dari kata suatu atau hal yang baru atau hal yang kekinian. Sehingga di dalam kajian fikih sering menggunakan beberapa istilah yang bermakna kontemporer seperti al-mu'asyirah. Jadi kalau fikih muamalah al-mu'asyirah, atau fikih nawazil fil muamalat. Al-mu'asyirah, an-nawazil itu termasuk juga dalam istilah kontemporer. Sehingga yang dimaksud dalam fikih muamalah kontemporer di sini adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dan bentuk transaksi modern. Bentuk-bentuk transaksi modern kemarin sudah sempat kita singgung seperti jual beli online, jual beli menggunakan e-money, jual beli dengan menggunakan aset kripto atau menggunakan barcode dan lain sebagainya. Kita tahu secara kedudukan dari fikih muamalah sendiri dari ruang lingkup kajian Islam. Kita tahu dalam kajian Islam itu ada akidah, ada syariah amaliyah, dan ada akhlak. Nah, muamalah di sini berasal dari pembagian dari syariah. Syariah itu bagi dua, ada yang pembagian ibadah terkait dengan cara kita bagaimana berinteraksi dengan Allah, dan juga termasuk di situ ada interaksi dengan manusia seperti zakat dan juga haji. Ada juga yang dibagi dalam bentuk muamalah. Nah, muamalah ini secara umum tadi sudah saya sebutkan menurut Ibnu Abidin secara umum, namun dalam konteks kontemporer muamalah ini adalah muamalah maliyah yang terkait dengan keharta bendaan ataupun terkait dengan masalah keuangan. Sumber hukum dalam muamalah sebagaimana sumber hukum dalam Islam kita tahu ada yang namanya Al-Quran dan hadis, kemudian ada yang namanya proses ijtihad. Ijtihad ini apa? Yaitu proses penggalian hukum dari hukum asal, yaitu Al-Quran dan
hadis. Maka nanti dari proses ijtihad ini melahirkan yang namanya qiyas, ada melahirkan yang namanya uruf, ada yang melahirkan yang namanya istihsan, sadu dara'i, istishab, madhab sahabi, syarul qublanan dan lain sebagainya. Dan dari situ juga melahirkan beberapa kaidah usuliyah atau kaidah-kaidah usul seperti terkait dengan yaitu amar, nahi, amar perintah, nahyu larangan, atau terkait dengan tahyir, pilihan. Apakah ayat ini bersifat perintah atau bersifat pilihan? Apakah ayat ini bersifat larangan atau bersifat perintah? Atau apakah ayat ini bersifat umum atau bersifat khusus? Apakah ayat ini ada penjelasnya di ayat yang lain atau di hadis yang lain, atau sudah jelas dari ayat itu? Terkait dengan mutlak dan juga muqayyad dan lain sebagainya. Ini sumber hukum dalam fikih muamalah. Nah, secara umum ruang lingkup bagian muamalah, objek muamalah itu yang pertama adalah terkait dengan harta. Berarti kita akan luas terkait dengan harta, bagaimana orang mendapatkan harta, bagaimana orang mengolah harta, bagaimana kalau terjadi kepindahan pemilikan harta dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi kajian yang kedua adalah teori akad, dan kemudian yang teori akad apa saja, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kerjasama, akad hadiah dan lain sebagainya. Dan juga yang ketiga adalah pembahasan terkait dengan konsep hak dan kepemilikan. Dan akad secara umum dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya adalah sosial yaitu akad tabarruk, dan ada yang sifatnya adalah komersil yang kadang disebut dengan akad muawadhah ataupun akad tijarah. Akad muawadhah atau akad tijarah yang bersifat komersil ini pun juga dibagi dua. Ada yang disebut dengan natural certainty contract, artinya apa? Memberikan keuntungan yang pasti, dan ada natural uncertainty contract yang tidak memberikan keuntungan yang pasti. Akad yang memberikan keuntungan yang pasti ini adalah akad-akad yang berbasis pada jual beli, karena dalam jual beli harga harus dijelaskan terlepas dari jenis jual belinya, itu apakah jual beli biasa, murabahah, salam, istisna atau sorof, maka harus dijelaskan harganya berapa. Ataupun yang kedua, akad yang berbasis sewa. Dalam sewa menyewa harus dijelaskan juga uang sewanya berapa. Makanya dua akad ini itu berbasis pada certainty contract, natural certainty contract, harus dijelaskan. Sedangkan yang kedua, natural certainty contract adalah akad yang tidak jelas dalam artian keuntungannya, sehingga yang disebutkan di sini adalah proses nisbahnya, ataupun bagi hasilnya nanti dibagi seperti apa, bagian dari masing-masing pihak seperti apa. Makanya di sini akad yang kedua sini adalah akad kerjasama seperti musyarakah, yaitu kalau misalnya sama-sama menyertakan modal, ataupun mudharabah, satu pelaku usaha satu menyertakan modal, ataupun ada kerjasama di bidang pertanian seperti musyara'ah, muqabarah dan musaqah. Sedangkan akad tabarruk atau akad sosial ini dibagi menjadi tiga. Ada yang terkait dengan pelayanan jasa, ada yang terkait dengan peminjaman uang, ada yang terkait dengan pemberian harta. Pelayanan jasa di sini seperti wakalah, mewakilkan, wadiah, menitipkan, ariyah, meminjamkan. Di sini memberikan jasa. Masalah nanti boleh nggak dengan ujroh, dengan imbalan atau tidak, itu beda lagi. Nanti ada ada beberapa pendapat yang membolehkan bahwasanya dalam wakalah, wadiah dan ariyah boleh mengambil ujroh. Yang kedua, peminjaman uang. Pinjaman uang bisa dalam bentuk qard, murni peminjaman uang, atau rohan, dalam arti pinjam uang disertai dengan barang jaminan, atau hiwalah, mengalihkan utang dari A ke B. Misalkan A berutang kepada B, B berutang kepada C, kemudian B bilang nanti A membayar adalah C, pengalihan utang, ataupun kafalah, menanggung hutang seseorang. Ini juga termasuk dalam akad tabarruk sosial. Masalah nanti boleh nggak dengan ujroh, nanti ada pembahasan tersendiri. Yang ketiga, memberikan harta, dalam artian di sini seperti hibah, menghadiahkan harta kepada orang lain, atau wakaf, menyerahkan harta milik kita untuk kepentingan umum, atau wasiat, ada seseorang yang mau meninggal memberikan sebagian hartanya kepada orang tertentu, ataupun kepada lembaga tertentu, ataupun kepada objek tertentu.
ataupun yang keempat adalah sedekah ataupun hadiah. Nah, selain itu juga ada pembahasan terkait dengan perlindungan terhadap hak malia seperti larangan gosok, larangan istikar, penimbunan, larangan riba, larangan penipuan, larangan larangan tadlis, larangan goror, kemudian ada hak khiyar, hak untuk memilih, ada hak sofa, ada barang temuan, dan juga ada yang terkait penyelesaian sengketa baik dengan cara ikolah, merelakan, ataupun dengan cara pembagian, ataupun dengan cara musyawarah, yaitu disebut dengan sulah, ataupun melalui jalur pengadilan, yaitu tahkim. Sekarang yang menarik adalah bagaimana pandangan Islam tentang fikih muamalah. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya Islam tidak menciptakan muamalah baru dalam masyarakat. Jadi ketika Islam datang, praktek-praktek muamalah itu sudah ada di dalam masyarakat. Seperti ada mudharabah, ada muzara'ah, ada musaqah, ada qarad, ada jual beli, ada syirkah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Rasulullah diutus dengan membawa risalah Islam terkait dengan muamalah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau yang sudah benar, maka akan disetujui. Kalau yang kurang benar, dan arti yang kurang benar bisa diperbaiki, maka diberikan ketentuan-ketentuan khususnya untuk memperbaiki yang belum benar tadi. Yang ketiga, kalau memang sudah tidak bisa diluruskan, maka muamalah tersebut diharamkan. Sehingga fungsi dari Rasulullah tadi cuma tiga: membenarkan yang sudah benar, atau memperbaiki yang masih bisa dibenarkan, atau melarang yang sudah tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, Islam datang dengan kaidah umum, bukan aturan teknis dalam muamalah. Sehingga yang ada dalam muamalah itu semuanya bersifat umum, bisa diterapkan di mana saja dan bisa diterapkan kapan saja. Nah, seperti mana dibolehkannya jual beli, aturannya umum, boleh jual beli. Masalah teknisnya disesuaikan dengan perubahan zaman. Allah mengharapkan riba, secara teknisnya penghargaan riba disesuaikan dengan perubahan zaman. Dan Islam juga mengajarkan untuk umatnya untuk berinovasi dan menciptakan transaksi kegiatan ekonomi. Selama transaksi itu tidak menyimpang hal-hal yang dilarang, maka boleh. Jual beli dulu harus dilakukan secara face to face. Sekarang sebelum adanya jual beli online, jual beli dengan menggunakan email. Nah, email perkembangan dari jual beli secara tertulis. Kemudian ada jual beli lewat media sosial. Kemudian jual beli melalui marketplace. Ini selama tidak mengandung hal yang dilarang oleh syariat, maka hukumnya boleh. Prinsip dasar muamalah di antara kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela. Nah, unsur ridho sama ridho ini tidak harus orang melihat barang, tetapi selama barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan, meskipun transaksi yang dilakukan tanpa harus bertemu, maka unsur ridhonya juga terpenuhi. Kemudian ada kewajiban menepati akad, dan ada larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya bersifatnya umum. Larangan gharar, kalau dulu ghararnya jelas menipu di depan di depan pembeli. Kalau sekarang misalkan kita menjual barang di marketplace kemudian memberikan foto palsu juga termasuk dalam kategori gharar. Dan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, praktek muamalah berdasarkan pada akidah dan akhlak. Jadi kita tahu bahwasanya dalam muamalah, ketika kita melakukan transaksi keuangan, kita akan yakin bahwasanya harta yang kita dapat itu adalah milik Allah. Sehingga kalau kita menjualnya dan juga mendapatkannya ataupun melepasnya harus sesuai dengan aturan oleh Allah. Makanya ada juga akhlak-akhlak ataupun etika kita ketika kita melakukan transaksi. Nggak boleh curang, nggak boleh menipu, nggak boleh zalim, dan lain sebagainya. Yang keempat, Islam mengkaitkan praktek muamalah dengan tujuan syariat. Sehingga kalaupun ada muamalah baru yang kemudian itu mendatangkan maslahat bagi umat manusia, maka Islam menghukumnya boleh selama muamalah baru tadi mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudarat. Kenapa? Karena Islam ingin memberikan kemudahan dan tidak melarang
ataupun tidak menyulitkan umatnya. Sebagaimana kasus ketika Rasulullah datang ke Madinah, warga di Madinah saat itu sudah terbiasa dengan jual beli salam. Cuma salamnya di sini rawan terhadap perselisihan, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin melakukan jual beli secara salam, fal yuslim fi kalin maklum bi wazmin maklum, bisa manen maklum ila waktu maklum. Dan makanya harus jelas kuantitasnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas harganya, dan harus jelas kapan diserahkan. Nah, sekarang pembahasan bagaimana karakteristik dari fikih muamalah. Karakteristik dari fikih muamalah yang pertama, bahwasanya hukum asal dalam muamalah itu boleh. Berdasarkan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Maka segala sesuatu hukumnya dalam muamalah itu suatu hal yang baru atau sesuatu hal yang ada dalam muamalah, pada dasarnya hukumnya itu boleh. Dengan catatan selama praktek muamalah tadi tidak melanggar ataupun tidak menyerempet beberapa larangan syariat seperti riba, tadlis, gharar, zulum, maisir, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita menemukan suatu muamalah yang baru, yang menjadi pertanyaan kita apa? Bukan ada nggak dalilnya yang membolehkan, tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah ada nggak dalil yang melarang? Kenapa? Karena kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya boleh. Berbeda dalam masalah ibadah. Masalah ibadah, kalau misalkan ada ibadah baru, ditanya dalilnya mana untuk melakukan ini. Tetapi kalau dalam muamalah, dalilnya mana yang melarang ini? Kalau nggak ada, maka hukumnya boleh. Yang kedua, hukum muamalah dibentuk atas dasar illat dan maslahah. Artinya apa? Setiap muamalah yang ada dalam Islam itu pasti ada illatnya, pasti ada sebabnya. Kenapa ini dilarang? Pasti ada sebabnya. Contoh, kenapa riba dilarang? Karena di situ ada kedoliman. Ada kedoliman dan juga menghapuskan semangat tolong menolong. Kenapa maisir atau judi dilarang? Karena menyebabkan orang malas bekerja dan mendapatkan keuntungan berdasarkan khayalan. Kenapa gharar dilarang? Karena tidak tercapainya unsur ridho dalam jual beli dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua larangan di dalam fikih muamalah itu ada sebabnya. Ada alasan di balik hukum tersebut. Sampai contohnya di hadis Rasul, la tabi' ma laysa indak, janganlah kalian menjual barang yang belum kalian miliki. Nah, hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Bahwasanya kalau kita nggak punya barang, kita nggak boleh menjualnya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa kenapa hadis ini ada larangan hadis ini, karena pasar di Madinah saat itu kecil sehingga rawan terjadinya perselisihan. Kalau misalkan ada penjual tidak memiliki barang kemudian dia menjual barang tadi, sehingga hadisnya adalah tabi' ma laysa indak. Kalau kamu nggak punya maka jangan jual. Tetapi dengan adanya dengan pasar yang sudah sangat luas seperti sekarang, apalagi kita bisa mendapatkan barang dari mana saja, maka hadis tadi bisa kita kesampingkan. Dalam artian kita memahami makosidnya. Maksudnya tadi hadis tadi dilarang karena rawan adanya perselisihan ketika penjual tidak bisa mendatangkan barang. Berarti kalau penjual bisa menjamin barang tadi bisa ada, maka jual beli barang yang tidak dimiliki itu boleh. Yang ketiga, hukum muamalah sebagian besarnya bersandar pada uruf dan adat. Artinya apa? Berbasis pada kebiasaan masyarakat. Contoh, alat tukar. Kalau dulu yang digunakan alat tukarnya adalah dinar, sekarang uang dalam bentuk uang kertas. Nah, sekarang ada lagi dalam bentuk uang digital dan sebagainya. Artinya apa? Dalam prakteknya ini juga dalam mengikuti kebiasaan adat istiadat. Sama juga kalau misalnya kita beli barang toko bangunan, barangnya diantar nggak? Barangnya diantar, tapi dengan catatan dengan jumlah tertentu sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah tersebut. Yang keempat, hukum muamalah memiliki dimensi duniawi dan juga ukhrawi. Ini sebagaimana hukum syariat secara umum tidak hanya bersifat duniawi tapi juga bersifat ukhrawi. Untuk ruang lingkup kajian fikih muamalah, kita tahu bahwasanya yang menjadi pokok kajian dari fikih muamalah kontemporer, yang pertama adalah persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum ada
pada zaman klasik atau zaman dulu seperti MLM, asuransi, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Yang kedua, transaksi bisnis yang berubah karena perkembangan ataupun perubahan zaman seperti jual beli dari offline menjadi online, dari face to face menjadi tatap muka, atau transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama yang baru yang berbeda dengan nama yang ada di fikih klasik. Seperti riba sekarang munculnya namanya menjadi bunga, seperti sorof dulu sekarang munculnya jual beli valuta asing, ataupun transaksi bisnis modern yang menggunakan dan menggabungkan beberapa akad seperti EMBT, murabah halil ahmad bisyrok dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 7 kaidah fikih muamalah yang harus kita pahami yang dalam memahami permasalahan muamalah. Yang pertama, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiyah. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya sejak para ulama dalam memahami permasalahan muamalah, para ulama memahami bahwasanya ruang lingkup daerah yang haram ataupun dalam yang haram di dalam muamalah itu ruangnya sangat terbatas, sehingga sisanya adalah boleh. Nah, ini berdasarkan pada hadis Nabi, ma ahallallahu lana fahuwa halalun wa ma harramahu fahuwa haram. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah maka halal, yang diharamkan maka haram. Wa ma sakata anhu fahuwa affun. Dan jika ada permasalahan yang mana Allah di situ mendiamkan, Allah dan Rasulnya mendiamkan, tidak menjelaskan hukuman, tidak menjelaskan hukumnya, maka itu adalah afun. Dalam artian di sini adalah tambahan, adalah bentuk keringanan. Fa'aqbilu minallahi afiyatuh, maka terimalah keringanan yang telah ditetapkan oleh Allah tadi. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena tidak mungkin Allah melupakan sesuatu. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tidak ada yang tengah-tengah ini. Nah, jangan kita nggak boleh kita menjadi orang mengatakan, oh yang tengah-tengah ini haram, berarti kita menyulitkan orang. Dan juga sebaliknya, kita nggak boleh mengatakan ini halal, kemudian kita seakan-akan mempermudah. Dalam arti di sini ini boleh, tapi dilihat kondisional, apakah mencakup yang halal ataupun mencakup yang atau dalam artian apakah di situ termaktub yang haram atau mencakup yang haram. Kalau enggak, maka kembali kepada hukum asalnya. Al-ibra bil maqasid wal musamiyat la bid dawahir wa tasmiyat, ataupun dalam kaidah lain dalam mazhab Hanafi disebutkan al-ibra fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Ini artinya di sini standar keabsahan suatu akad itu dilihat ataupun dipertimbangkan dari maksud dan tujuan dari akad tadi, bukan dari teks akad tadi. Jadi contohnya kalau misalkan saya berikan HP ini kepada Anda dengan harga 1 juta. Artinya apa di sini? Meskipun menggunakan akad beri ataupun akad hibah, tapi karena menyebutkan harga, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli. Dan juga sebaliknya, saya jual HP ini kepada Anda secara gratis. Meskipun menggunakan akad jual, tetapi karena tanpa menyebutkan harga, maka akadnya menjadi akad hibah. Yang ketiga, tahrimu akli amwalin nas bil batil, yaitu larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apapun bentuknya, baik itu seperti riba, gharar, tadlis, maisir, zulum dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh mengambil harta orang lain secara batil ataupun melakukan transaksi dengan orang lain yang merugikan orang lain, maka termasuk dalam larangan memakan harta orang lain secara batil. Yang keempat, laum dorora waladirar, yang artinya apa? Janganlah kita membuat kemudaratan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sehingga kalau kita melakukan transaksi, jangan sampai transaksi ini merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Yang kelima, at-takhfif wa taysir la tasdid wa ta'syir. Dalam artian prinsip dasar muamalah itu adalah at-takhfif wa taysir, itu meringankan dan memudahkan, bukan at-tasydid, memperberat ataupun taksir, mempersulit. Sehingga prinsip dalam akad muamalah atau transaksi muamalah itu prinsipnya adalah mudah. Kalau ada yang lebih mudah dan sesuai dengan syariat, maka yang lebih mudah dan sesuai syariat inilah yang diambil. Yang keenam, berayatul darurat wal hajat. Kita harus memperhatikan kondisi darurat dan juga hajat.
darurat ini adalah kondisi primer, hajat adalah kondisi sekunder. Bisa jadi yang hal dulunya sifatnya adalah sekunder bisa berubah menjadi hal yang primer, ataupun yang dulunya mungkin tersier bahkan. Contoh misalnya HP, handphone, laptop mungkin dulu adalah tersier, kebutuhan tersier, tetapi dengan adanya kondisi seperti ini bisa jadi berubah langsung menjadi kebutuhan primer. Maka di sini kita harus juga memperhatikan itu perubahan dari darurat ataupun dari primer dan juga dari hajat ataupun sekunder. Yang ketujuh, mura'atul adat wal a'rafi ma la yukhalifu syara'. Dalam artian kita harus memperhatikan adat dan kebiasaan dalam transaksi muamalah selama adat dan kebiasaan tadi sejalan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat. Contoh terkait tadi, beli bahan dari toko bangunan dan secara adat harus diantar. Nah, itu tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak apa-apa. Oke, bahan diskusi kita pada hari ini yang pertama adalah bagaimana Anda menyikapi kemunculan pinjol dan bagaimana Anda menyikapi munculnya aplikasi investasi online. Demikian materi dari saya, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.